Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an al-yawm? Alhamdulillah bi khair. Hajallahu ilaikum jami'an. Semoga Allah melindungi kalian semua. Tayyib. Bismillahirrahmanirrahim. Fi hadil fursah sanabahasu an qawaidul lughatil arabiyyah, yakni an-na'tu wal man'utu. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kaidah bahasa Arab, yaitu na'at dan man'ut. Sebelum masuk kepada pembahasan tentang na'at dan man'ut, apa sih yang kalian ketahui tentang na'at dan man'ut? Ya, na'at adalah sebuah kata sifat yang disandarkan pada benda atau seseorang. Sedangkan man'ut adalah sebuah benda atau seseorang yang disandari atau yang memiliki kata sifat. Nah, langsung saja masuk kepada contohnya. Di sini dicontohkan Ibrahimu tilmidun nasyitun. Ibrahim adalah seorang siswa yang rajin. Nah, di sini dapat diketahui adanya na'at dan man'ut. Na'atnya berupa apa? Na'at berupa kata sifat. Di sini kata yang menunjukkan kata sifat adalah kata nasyitun, yang artinya rajin. Nah, kata sifat ini disebut dengan na'at. Sedangkan man'utnya atau seseorang yang memiliki kata sifat rajin tersebut adalah kata Ibrahim. Mengapa demikian? Ibrahimu disebut dengan man'ut karena Ibrahimu memiliki kata sifat berupa nasyitun. Nastamir. Selanjutnya, pada na'at dan man'ut mempunyai kaidah cara menulis na'at dan man'ut yang benar. Nah, di sini mempunyai 4 kaidah na'at dan man'ut. Kaidah yang pertama adalah na'at dan man'ut harus sama dalam jenisnya. Ketika na'at berjenis laki-laki atau mudzakkar, maka man'utnya harus juga berjenis laki-laki atau mudzakkar. Seperti contohnya, Zaidun tawilun, Zaid yang tinggi. Lafaz Zaid di sini merupakan jenis laki-laki dan juga berkedudukan sebagai man'ut atau yang disifati. Sedangkan tawilun di sini juga digunakan untuk mudzakkar atau laki-laki yang berkedudukan sebagai na'at yang memiliki arti tinggi. Maka Zaidun tawilun di sini merupakan na'at dan man'ut yang berjenis satu, yaitu merupakan jenis laki-laki untuk mudzakkar. Kemudian kaidah yang kedua yaitu cara menulis na'at dan man'ut harus sama dalam bilangannya, yaitu ketika man'utnya berbentuk mufrad atau tunggal, maka na'atnya harus berbentuk mufrad. Kemudian jika man'utnya berbentuk musanna atau ganda, maka na'atnya harus berbentuk musanna. Kemudian jika man'utnya berbentuk jamak, maka na'atnya juga harus berbentuk jamak. Contohnya seperti tolibani mujtahidani, 2 orang siswa yang rajin. Di sini dapat diketahui bahwa tolibani adalah berkedudukan sebagai man'ut atau kata yang disifati. Sedangkan mujtahidani berkedudukan sebagai na'at atau sifat yang dimiliki oleh
tolibani, dua orang siswa tersebut. Maka ketika menuliskan na'at dan man'ut di sini, maka harus sama dalam bentuk bilangannya. Ketika man'utnya dua orang siswa, maka cara menulis na'atnya juga harus berbentuk musanna, yaitu berbentuk mujtahidani. Kemudian kaidah yang ketiga adalah ketika menuliskan na'at dan man'ut, maka harus sama dari sisi ma'rifat maupun nakirahnya. Nah, di sini dapat diketahui bahwa ma'rifat ditandai dengan al pada lafaz tertentu. Kemudian nakirah ditandai dengan tanda tanwin pada lafaz tertentu. Nah, kita langsung saja contohkan seperti ja'al muslimuna as-solihuna. Nah, di sini terdapat al pada kata muslimuna menjadi al-muslimuna. Kemudian al pada kata solihuna maka menjadi as-solihuna. Maka di sini na'atnya adalah as-solihuna, maka man'utnya juga harus ada alnya, yaitu yang berupa al-muslimuna. Jadi antara na'at dan man'ut itu harus sama dari sisi ma'rifatnya. Kemudian kaidah yang keempat adalah ketika menuliskan na'at dan man'ut, maka harus sama dalam i'rabnya. Nah, di sini dapat diketahui bahwa i'rab itu ada rafa, yang kedua nasab, yang ketiga jar. Nah, seperti secara umumnya, i'rab rafa ditandai dengan dhammah, kemudian i'rab nasab ditandai dengan fathah, kemudian i'rab jar ditandai dengan kasroh. Nah, di sini langsung dicontohkan saja seperti Cukup sekian pembahasan tentang na'at dan man'ut kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.